Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Widya Oktavia Ramadhani dengan NIM 2210331005 dari Prodi Teknologi Industri Pertanian, Fakultas Pertanian, Universitas Muhammadiyah Jember. Pada presentasi kali ini, di mata kuliah fisika, saya akan mempresentasikan tentang hidratasi dan kadar air. Apa itu hidratasi dan kadar air? Tonton video selanjutnya. Yang pertama, hidratasi. Hidratasi memiliki karakteristik fisik yang meliputi interaksi antara bahan hasil pertanian dengan molekul air yang dikandungnya, serta molekul air yang ada di udara. Hidratasi memiliki sifat dan tipe air yang secara konvensional dibagi menjadi 3. Yang pertama, air terikat secara kimia, yang di dalamnya meliputi air kristal dan air konstitusi. Yang kedua, air terikat secara fisik, meliputi air kapiler, air terlarut, dan air adsorpsi. Yang ketiga, air bebas. Air kristal atau air hidrasi adalah berat total air dalam suatu senyawa pada temperatur dan berada pada rasio stoikiometri tertentu. Air kristal adalah air yang terikat sebagai molekul-molekul dalam bentuk H2O dan biasanya dijumpai pada eksikator pengeringan. Air konstitusi. Air konstitusi adalah bagian dari molekul senyawa padatan tertentu bukan dalam bentuk H2O. Jika senyawa padatan tersebut terurai, unsur H dan O keluar sebagai molekul H2O atau molekul air. Dan untuk menghilangkan molekul air tersebut diperlukan suhu tinggi. Contohnya, pemanasan gula pada suhu tinggi menghasilkan karamel dengan melepaskan sebagian air konstitusi. Contoh kedua, pemanasan protein. Pemanasan protein menghasilkan denaturasi dengan melepas air konstitusi. Air kapiler. Air kapiler terikat dalam rongga jaringan kapiler dari bahan pangan. Air terikat secara fisik yaitu air terlarut. Biasanya air terlarut terdapat dalam bahan padat dan penguapan air terlarut terjadi dengan cara difusi melalui bahan padat. Air adsorpsi. Air adsorpsi adalah air yang terikat pada permukaan dan merupakan kesetimbangan dengan uap air yang ada di udara. Jumlahnya dipengaruhi RH dan suhu lingkungan. Semakin halus butiran, maka semakin luas pula permukaannya. Jika permukaan sudah semakin luas, maka semakin banyak juga air yang teradsorpsi. Dalam bahan pangan dapat terkandung satu atau lebih jenis air. Contoh air adsorpsi adalah pemanasan kentang dengan menggunakan microwave. Kentang dapat matang meski tanpa adanya penambahan air. Hal ini terjadi karena melibatkan air kapiler, air terlarut, air adsorpsi, dan juga air konstitusi. Peranan air dalam bahan pangan. Yang pertama, pada buah dan sayur. Air berperan untuk mencerminkan kesegaran karena jika air yang ada di dalam buah atau sayur itu sudah menurun atau sudah berkurang, maka akan terjadi kelayuan dan buah dan sayur itu tidak akan segar lagi. Dan juga untuk pelarut vitamin dan mineral, garam, dan senyawa cita rasa lainnya. Yang kedua, untuk mempengaruhi aktivitas enzim, mikroba, dan kimiawi, yaitu untuk mencegah ketengikan dan mencegah reaksi non-enzimatis, dan juga perubahan sifat organoleptik, penampakan, tekstur, dan cita rasa. Dan yang kedua yaitu kadar air. Kadar air adalah salah satu metode uji laboratorium yang sangat penting dalam industri pangan. Mengapa sangat penting? Karena menentukan kualitas dan ketahanan pangan terhadap kerusakan yang mungkin terjadi. Dan kadar air digunakan untuk menyatakan tingkat atau banyaknya air di dalam bahan pangan.
Kadar air dinyatakan dengan dua cara, yaitu cara yang pertama berdasarkan basis basah dan cara yang kedua berdasarkan basis kering. Pada produk pangan dan hasil pertanian terdiri dari dua bagian. Bagian yang pertama yaitu bagian air atau moisture. Bagian yang kedua bagian bukan air atau solid atau biasa disebut juga dry matter. Makna kadar air dari berbagai sisi. Yang pertama, dari sisi pengeringan, kadar air digunakan untuk menentukan berat ringannya proses pengeringan. Yang kedua, dari segi industri dan perdagangan, kadar air digunakan untuk menentukan penanganan produk, yaitu sebelum, selama, dan sesudah proses pengolahan. Dan berkaitan dengan mutu dan juga berkaitan dengan harga. Yang ketiga, dari segi daya awet. Jika kadar air itu tinggi, maka produk tersebut akan mudah rusak. Penanganan agar produk tersebut tidak mudah rusak, perlu diturunkannya kadar air hingga batas aman. Kesetimbangan kadar air. Jika suatu produk atau bahan pangan ditempatkan dalam suatu ruangan pada suhu dan RH tertentu, maka akan terjadi perubahan kadar air. Bahan basah. Jika bahan tersebut basah, maka diperlukan penurunan kadar air, dan jika bahan tersebut kering, maka diperlukannya peningkatan kadar air. Kadar air yang stabil dengan RH lingkungannya disebut kadar kesetimbangan. Gambar 2. Gambar 2 skema konsep dua bagian bahan air dan bahan kering. Pada poin A, kandungan air lebih sedikit daripada kandungan bahan kering. Maka pada poin A ini termasuk ke dalam produk kering. Dan pada poin B, kandungan air lebih banyak daripada kandungan bahan kering. Maka poin B termasuk ke dalam produk basah. Berikut adalah cara menghitung kadar air basis basah dan basis. Pada contoh soal tersebut tertulis air 7 gram dan sisanya berupa bahan kering sebanyak 93 gram. Dalam mengerjakan soal basis basah, kita menggunakan rumus A per A plus B kali 100%. Maka 7 per 7 plus 93 sama dengan 7 per 100 kali 100%. Hasilnya 7%. Dan dalam mengerjakan soal basis kering, kita menggunakan rumus A per B kali 100%. Maka 7 per 93 dikali 100%, hasilnya 7,52%. Kadar air basis basah biasanya digunakan dalam produk yang berkaitan dengan mutu atau dalam perdagangan. Sedangkan kadar air basis kering digunakan dalam analisis proses pengeringan serta penelitian pengeringan. Berikut adalah contoh perhitungan kadar air. Tonton videonya sampai selesai. Contoh soal, sebanyak 1 ton kacang tanah dengan kadar air awal 25% basis basah, diirinkan sampai kadar air 14% basis basah. Hitung jumlah air yang diuapkan dan berat bahan kering. Yang ditanyakan, jumlah air yang diuapkan dan berat bahan kering. Jawab, jumlah air awal 25 per 100 dikali 1000 kg sama dengan 250 kg. Berat bahan kering 1000 dikurangi 250 sama dengan 750 kg. Berat bahan pada kadar air akhir 14% sama dengan 750 dikali 100 per 100 kurangi 14
kadar air dibagi menjadi dua, yaitu metode langsung dan metode tidak langsung. Metode langsung terdapat metode gravimetrik, pengeringan oven, air vakum, desikasi kimia, titrasi Carl Fisher, dan banyak lagi. Sedangkan metode tidak langsung ada metode elektrik elektronik, konduktivitas DC dan AC, kapasitansi dieelektrik, dan banyak lagi. Sekian video presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Jangan lupa subscribe akun TIP Unmu 2022. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.